Gubernur Maluku Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Murad Ismail menghadiri secara langsung puncak perayaan Hari Lingkungan Hidup yang diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, bertempat di halaman Islamic Center Kelurahan Waihaong, Kota Ambon pada Selasa 11 Juli 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Maluku, pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, perwakilan pemerintah Kota Ambon, para penerima penghargaan, para penerima bantuan serta undangan lainnya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan langsung oleh Gubernur Maluku mengatakan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diselenggarakan setiap tanggal 5 Juni dengan mengusung tema Solusi untuk Polusi Plastik. Melalui peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023, dirinya menyerukan semua stakeholders untuk bersama-sama menemukan dan memperjuangkan solusi untuk polusi plastik ini. Selain itu, secara khusus Gubernur juga meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk dapat membentuk anak-anak muda yang cinta akan lingkungan. Plastik adalah langkah besar dalam upaya dunia memerangi polusi plastik, mengingat semakin mengkhawatirkannya permasalahan plastik yang ikut berperan dalam 3 jenis krisis yang melanda planet kita. Perubahan iklim yang pertama, kehilangan biodiversitas dan polusi. Resolusi ini sekaligus menunjukkan komitmen dunia yang bersungguh-sungguh dalam mengatasi permasalahan plastik. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh setiap negara, dan kita tidak punya banyak waktu. Solusinya adalah tangan kita. Sejumlah solusi bahkan sudah dan sedang dijalankan, sisanya tergantung pada kemauan dan komitmen kita. Pemerintah menargetkan bisa mengurangi sampah sebesar 30% dan menangani tumpuhan sampah ini sebesar 70% di tahun 2025. Dan saya minta sama Pak Roy, tolong bentuk anak-anak muda yang cinta lingkungan. Kita memberikan mereka harapan untuk masalah sampah. Kalau mereka mau rajin kerja sampah, saya ikut bertanggung jawab di situ dan saya siap bantu mereka asal mereka mau bekerja sampah untuk ada di pantai-pantai Maluku ini. Di mana saja kita bantu. Saya secara pribadi pun bisa bantu. Kalau asal ada anak-anak muda yang punya kreatif, yang mau bekerja, mau membangun Maluku ini, saya siap dengan saya punya segala kemampuan yang ada. Menindaklanjuti arahan Gubernur tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Roy Siauta menuturkan bahwa pihaknya sementara melakukan pemasangan alat Little Trap sampah buatan Clean Rivers yang merupakan kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku dan salah satu NGO tersebut yang ditempatkan di Wai Batu Gantung dan Wai Batu Merah, dan direncanakan besok akan dipasangkan di Wai Batu Gajah. Tujuan dari pemasangan alat tersebut adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka bisa sadar bagaimana cara mengelola sampah. Penyelenggaraan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini di Provinsi Maluku kami lakukan dengan memulai beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama itu Coastal Clean Up, kami lakukan di 2 lokasi, di bawah jembatan Merah Putih dan yang satunya di negeri Rumah Tiga. Hasil Coastal Clean Up itu kita menjaring sampah hampir 4 ton. Kemudian kegiatan yang kedua, sosialisasi, ini belum selesai, masih dilanjutkan di pelaku usaha dan masyarakat di Kota Ambon. Ini sementara berlangsung terus. Kemudian kegiatan yang kedua, pemasangan litter trap
alat perangkap sampah itu oleh Clearipes. Ini kan hasil kerjasama pemerintah provinsi dengan salah satu NGO dari negeri Belanda, Clearipes dan Inden. Itu terpasang sekarang sudah 2 di Sungai Wai Batu Gantung dan Wai Batu Merah. Nanti hari ini dan besok itu dilanjutkan di Sungai Wai Batu Gajah. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat sehingga mereka itu bisa sadar terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Karena sampah maupun pencemaran dan kerusakan itu bisa saja diakibatkan oleh kita sendiri. Kalau kesadaran tidak ada, maka terus ini mengulang. Dan sampah-sampah yang dihasilkan atau yang ada di Teluk Ambon ini kan produknya adalah dari masyarakat sendiri yang mendiami pesisir pantai Teluk Ambon maupun yang dari sungai-sungai serta pasar. Tadi arahan Pak Gubernur untuk bagaimana lokasi pasar yang di laut itu juga diberikan liter trap seperti di muara sungai sehingga sampah-sampah itu tidak terbawa arus ke Teluk Ambon bagian yang lain. Itu beberapa rangkaian kegiatan dan juga tadi ada penyerahan penghargaan kepada Sekolah Adiwiyata yang dilakukan juga oleh Pak Gubernur karena Sekolah Adiwiyata ini adalah sekolah-sekolah yang berbasis lingkungan. Kemudian proper juga kepada beberapa perusahaan tadi yang berperingkat hijau dan biru. Itu semua adalah bagian dari kerja Dinas Lingkungan Hidup untuk bagaimana melestarikan lingkungan hidup ke depan sehingga masyarakat berhak untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat di Maluku.